konsultan termahal isinya real stem cell. Bukan gimmick-gimmick, real stem cell. Ya jelas gimmick lah. Gimana ceritanya real stem cell taruh di body lotion? Yang namanya real stem cell ya atau sel punca itu butuh ruangan penyimpanan khusus dengan suhu minus 156 derajat Celcius dan itu di dalam nitrogen cair. Jadi nggak mungkin yang namanya stem cell atau sel punca itu ditaruh di dalam body lotion. Kalaupun ada pedagang, tukang obat yang ngomong itu stem cell dalamnya, ya jelas-jelas itu gimmick ya teman-teman ya. Ternyata tekstur kulit Dr. Richard itu ada bopengnya. Aku gak mau komentarin tekstur kulitnya beliau, cuma aku pengen menyampaikan harapanku semoga aja dengan viralnya momen ini tuh orang itu jadi makin sadar kalau skincare itu gak bisa menghilangkan bopeng. Skincare semahal apapun gak bisa menghilangkan bopeng. Jadi kalian jangan sampai ketipu lagi sama seller yang ngiming-ngiming bisa menghilangkan bopeng dengan produknya. Fix itu yang lagi trending banget penjualannya itu. Semoga aja yang pada beli itu pada sadar gitu ya dengan adanya momen ini. Bahkan skincare yang semahal apapun, entah itu ada salmon DNA atau kolagen, gak bisa menghilangkan bopeng. Yang bisa dilakukan skincare itu hanya sebatas membantu mencegah terjadinya bopeng. Kalau udah terlanjur kalian jangan beli produknya Suneo ya. Gue kasih tahu mukanya dia aja bopeng. Masa dokter mukanya bopeng? Berarti dia nggak pakai skincare-nya, berarti dia nggak pakai alat-alat di kliniknya. Tuh lihat mukanya dokter Oki, mulus, mulus, nggak ada bopeng, nggak ada bopeng. Mukanya mulus, glowing, tidak berminyak. Kalau Richard itu mukanya jelek, bibirnya miring, gini, karena apa? Karena kebanyakan bohong. Kasus ingin apa? Kliniknya dia tuh pakai segala tipu-tipu, dibilang kemalingan. Coba Kepolisian Republik Indonesia, mana kasusnya udah sampai mana? Jangan dibeli skincare-nya. Dia tuh kalau live tuh pakai filter, walaupun pakai filter nggak ada masalah sih. Filter itu memang boleh sah-sah aja dipakai ya, nggak ada undang-undangnya tuh nggak boleh pakai filter, nggak ada. Tapi masa lu mau nipu muka sendiri sih pakai filter? Nanti kalau ketemu aslinya, ih mukanya jelek, ih mukanya bopeng. Mukanya siapa? Mukanya Richard Lee. Mukanya dia bopeng, terus dia jual serum rambut. Tapi rambutnya sendiri pitak, alias botak. Dia pakai wig. Kayak mana? Dokter kok bohong lagi, dia udah gak punya gelar dokter, asal kalian tahu ya. Terus jual apa? Salmon DNA. Pakai jarum suntik yang diperjualbelikan bebas. Itu lebih parah dari etikat biru. Itu lebih parah dari overclaim. Itu penipuan berbahaya. Overclaim juga penipuan. Kenapa sih namanya overclaim penipuan? Karena ingredients yang ada karena dosis ingredients yang ada di dalam skincare-nya itu tidak sama. Itu berarti tipu. Overclaim itu kejahatan. Kata siapa overclaim itu masalah biasa? Tidak. Lagian kalian juga pakai skincare bermerkuri, hidrokinon itu semakin lama dipakai di muka, kalian bisa kena kanker kulit, tahu nggak? Udah mau beli skincare-nya tak seberapa, pengobatannya miliaran. Ya kalau kalian orang kaya. Kalau kalian orang susah, apa yang mau dijual? Ginjal. Kalau ginjal kalian bagus, kalau ginjal kalian rusak, apa yang mau dijual? Biji mata. Iya kalau retina kalian sehat. Kalau enggak ada yang bisa dijual. Nggak ada yang bisa dijual. Jangan percaya, dokter juga banyak bohongnya, terutama dokter Richard. Banyak bohongnya dia. Suneo tuh banyak bohongnya. Muka bopeng, rambut botak. Serum penumbuh rambut, tapi rambutnya pitak. Gak ngerti. Jual krim anti flek, bisa mengobati jerawat dan bopeng-bopeng. Lah muka lu sendiri bopeng. Sunyo, sabar Ma Eka. Nyebut Ma Cita Luna, gak bisa. Gua gak bisa kalau rakyat Indonesia ini yang kebanyakan SDM-nya rendah dibodoh-bodohin, tambah bodoh. Gak bisa. Kita harus mengedukasi. Ya, owner Deviana juga tuh samanya aja. Siapa sih? Malvina ya namanya ya. Minta namanya diperbaiki. Kok minta namanya diperbaiki sama si Suneo? Emang Suneo siapa? Pakai posting di IG-nya.
Dikasih saham 20% hoak. Hoak dari mana? Si Melvinanya sendiri yang ngomong ngoceh ke orang-orang. Hoak dari mana? Coba lu tanya Melvina, Melvina kenapa mulut lu ember? Harusnya lu gituin. Udah ayo, siap-siap. Tas saya dong yang Birkin yang warna biru. Kaniki kalau ngomong udah pasti ketar-ketir karena selalu jujur orangnya. Ini. Yang Birkin. Yang gede ya. Yang itu aja deh, yang kecil aja deh. Kecil aja deh. Isiin dompet, isiin duit dolar saya. Isiin. Guys, semalam saya sudah nonton wawancara Dr. Richard dengan Denny Sumargo di podcastnya Denny Sumargo, Densu. 2 jam guys, saya tanpa skip. Saya hanya memperhatikan gesturnya nih guys. Bagian dari keahlian saya gitu loh untuk membaca gestur. Aku sih baru pertama kali melihat orang yang tadinya arogan, yang tadinya percaya diri, overconfidence dan sebagainya. Baru kali ini saya melihat dia panik, takut, merasa marah tapi ditahan gitu ya, merasa segala sesuatu terkunci gitu mulutnya gitu ya. Dan dia hanya Dr. Richard sepertinya mau ngomong terus tapi benar-benar tertahan karena dia merasa sudah tidak dihargai lagi oleh publik. Segala apa yang disampaikan oleh dia di skip dan dicuekin lah sama publik gitu ya, termasuk kita-kita nih netizen ya. Nah guys, dari dia sering minum dan segala macam itu tandanya apa? Tanda menahan emosi, tanda kehausan, tanda dia bahwa kan kalau kita menahan emosi, marah dan sebagainya itu efeknya itu jadi kering mulutnya guys, gitu, kering mulut. Jadi dia terus-menerus minum. Kalian perhatikan itu. Dan ya itu terlepas dari dia nanti mungkin ada pembenaran bahwa oh saya sering minum, saya suka minum dan sebagainya. Beda guys. Dan lihat gesturnya, cara duduknya pun dia agak membungkuk dan selalu memegang tangannya. Ya, aduh, bener-bener aku kasihan sih ngeliatnya guys. Tapi ini adalah sebuah teguran keras dari Tuhan mungkin ya, bahwa seorang yang punya arrogance yang tinggi, percaya diri yang tinggi, overconfidence, dan dia menghalalkan segala cara marketingnya untuk cuan. Aduh, itu rasanya agak-agak kurang elok ya. Padahal dulu itu Dr. Richard luar biasa guys. Sebetulnya dari Doktif itu yang sekarang yang dilakukan oleh Doktif mengupas dan mereview skincare yang abal-abal itu pernah dilakukan oleh Dr. Richard pada zaman dahulu guys gitu loh. Namun ya sekarang ini dia kebablasan kalau menurut saya gitu guys. Jadi semoga hal ini adalah pelajaran ya untuk Dr. Richard agar bisa diturunkan lagi egonya, jangan sampai hanya memikirkan cuan saja karena kan sudah kaya raya nih dok gitu. Lebih baik ya melalui jalur yang baik lah gitu. Jangan memarketingkan dengan berbagai macam cara gitu, dengan mengaku-ngaku produk orang lain tapi produk diri sendiri, lalu memarketingkan bahwa ini adalah real white tomato atau apalah gitu ya di sana dan sebagainya. Janganlah gitu ya. Dan di sini juga berusaha untuk dia membuktikan bahwa banyak sekali hal-hal yang menurut dia berdasarkan jurnal-jurnal dan sebagainya. Bagus sih, itu adalah bagian dari data yang akan disampaikan. Ya nanti sih kalau memang ini dilaporkan, katanya Doktif udah melaporkan ya ini bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan nanti gitu loh. Karena ini juga harusnya ada kode etik profesi yang menyikapi masalah ini gitu. Sekalipun dia sudah meminta maaf, tetap jalur hukum yang sudah dirugikan banyak, maksudnya itu tetap jalur hukum itu harus diterapkan ya, harus dijalankan gitu. Karena apa yang dilakukan oleh Dr. Richard itu banyak sekali mungkin orang-orang yang menabung sedikit demi sedikit untuk membeli produknya, itu ya itu tidak mudah buat mereka gitu. Dan masyarakat sebagian besar ya merasa terbohongi lah gitu ya. Oke ya Dr. Richard, semangat terus. Saya tidak menghujat apapun itu, cuman saya mengkritisi bahwa walaupun kita sebagai seorang yang punya pendidikan tinggi, tetap adab harus didahulukan gitu. Jangan mementingkan diri sendiri tapi mengecewakan orang lain. Dan menggunakan jalur yang benar. Seperti itu. Setuju nggak kalian guys? Nah untuk Doktif juga
ya harusnya saling introspeksi lah. Apapun yang dilakukan oleh Doktif, kita juga merasa bersyukur ya gitu loh, bahwa kalau tidak ada dia mungkin kasusnya Dokter Richard ini tidak terungkap gitu loh guys. Oke ya, tapi jangan sampai hal ini menjadi serangan pribadi gitu. Itu nggak baik. Fokus aja kepada permasalahan yang benar-benar untuk skincare-nya, jangan ke hal-hal yang jadi pembulian dan sebagainya, itu nggak baik gitu loh. Bener nggak guys? Ya, gimana menurut kalian guys? Lucu juga ya, tapi kasihan loh liatnya. Beneran deh, yang tau biasanya kekek sekarang begini. Duduknya gini nih guys. Aduh, ini begini nih duduknya nih, gini. Duduknya gitu. Aduh, ampun. Ya udah deh. Mudah-mudahan ini adalah pelajaran untuk kita semua. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara. Oke? Hanya untuk cuan. Salam, Lita Gading. Yang lebih parah lagi yang ternyata gue ngecek, ternyata degree dari universitasnya itu ilegal untuk dipakai di negara bagian Texas. Kenapa kita begitu bodoh? Izin state ya. Ya, penggunaan ijazah, penggunaan gelar ya palsu itu merupakan perbuatan pidana, melanggar pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun, denda 500 juta. Buat apa sih sebenarnya kalau memang tidak sekolah? Kalau memang tidak sekolah S3, kenapa harus pakai gelar PhD atau pakai gelar doktor? Jadi bagi siapapun yang merasa dirugikan atas seseorang yang menggunakan gelar palsu itu, maka bisa melaporkan dia ke kantor polisi. Karena ini delik aduan, jadi harus ada korban yang merasa dirugikan dan bisa melaporkan kantor polisi. Ya, berat sekolah itu. Saya saja sekarang lagi menempuh S3. Berat. Jadi nggak usah. Kalau memang tidak sekolah, tidak perlu mencantumkan gelar. Tapi kalau mau pengen gelar, sekolah. Mungkin ini awal kehancuran DRL. Sekarang muncul isu dapat saham 20%. Sebenarnya udah dibantah juga sama DRL. Tapi muncul pula KNM membilang kalau 20% itu betulan. Dan syaratnya untuk dapat 20% itu, ini bukan aku yang bilang, ini KNM yang bilang. Itu membersihkan nama owner D inilah, biar dia dapat 20% dari sahamnya. Sekarang KNM juga udah mendukung Doktif. Seru kali lah pokoknya. Kebenaran yang mana yang bakal terungkap? Nggak sabar deh, by the way akun Doktif udah balik. Awal-awal aku support banget ya. Bahkan aku men-stitch dia karena aku membuat konten tentang marketing kotor. Dan overclaim merupakan salah satu kategori dari marketing kotor. Berjualan dengan cara yang tidak sesungguhnya. Ya kan? Jadi aku support banget. Cuma makin kesini, ya kita melihat Doktif mendapat dukungan dari seluruh masyarakat. Kita harus akuin itu. Ya, termasuk dukunganku sebenarnya. Cuma aku melihat makin kesini dia agak menyimpang dan keluar jalur. Apalagi yang pelaku-pelaku yang memang sudah berniat nakal ya. Nah ini pasti, dan harusnya sih ada petisi boykot, itu seharusnya bagus ya itu ya, karena karena memang ini sudah berkelanjutan sekian tahun ya. Ini kalau sampai terjadi yang namanya boykot sama seperti KFC bisa harusnya sampai seperti itu. Ya memang serem sih. Harusnya, karena memang sudah layak. Jadi kepada saat Doktif begitu kerasnya melawan owner ini, karena Doktif sudah cukup gitu, enough gitu, karena udah cukup membodohi masyarakat. Ada yang jauh lebih seru dari kasusnya PDD. Iya, dokter detektif. Kalian pada ngikutin kasusnya gak sih? Oke, yang masih belum tahu, gue ceritain singkat ya. Jadi intinya si dokter detektif ini tuh ngungkap produk-produk skincare yang overclaim. Yang kayak misalnya kandungannya 10% niacinamide, pas dicek uji lab ternyata nggak segitu hasilnya. Bahkan nyaris 0 gitu kandungannya. Terutama katanya brand D.
Dan gue salah satu customer pengguna brand D juga nih. Tapi gue cuma pakai 2 produk ini doang ya. Pertama si retinol ini nih, gue sampai stok 2 karena kemarin dia tuh flash sale. Tapi yang sangat disayangkan katanya nih brand tuh cukup overclaim ya. Sebenarnya gue pakai produk ini tuh aman-aman aja. Tapi yang disayangkan kenapa harus overclaim? Kita sebagai customer untuk repurchase lagi tuh pasti ragu lah. Oke, selain itu katanya ada inisial Dr. R juga. Dan sebelumnya ikut-ikutan juga untuk nanganin si kasus ini. Tapi ternyata plot twist-nya dia tuh punya saham di brand D ini sampai 20% katanya. Sampai banding kita aja tuh ya ikut campur tangan cuy. Ya we never know ya kebenarannya yang mana. Soalnya si Dr. R bilang itu hoax, dia nggak punya saham sama sekali di situ. Dan ada yang lebih plot twist-nya lagi, katanya si Dr. R ini tuh sebelumnya pernah maklon di pabriknya Ibu H. Dan Dr. R juga udah klarifikasi, dia membenarkan kalau dia tuh maklon di situ. Cuma katanya memang produknya aman-aman aja dan hasilnya nggak overclaim gitu. Cuma kayak lo ngerti nggak sih kemarin dia bilang akan nanganin mafia skincare. Taunya plot twist-nya dia maklon di Ibu H. Mungkin itu yang bikin netizen greget juga ya, kayak what? Ini orang kenapa gitu? Oke, next, Doktif juga akunnya kemarin sempat hilang. Alhamdulillah sekarang udah balik ya, dan dia tuh punya 2 akun. Dan gue sangat-sangat berterima kasih dengan adanya Doktif ya untuk memberantas semua produk-produk yang overclaim. Dengan kayak gitu gue jadi kayak lebih aware dan gue jadi lebih hemat untuk tidak ikut-ikutan flash sale ya, katanya ya lebih murah lah inilah, ternyata memang hasilnya zong. Dan untuk Doktif semoga sehat-sehat terus, hati-hati ya, soalnya kita nggak pernah tahu mafia skincare akan berbuat seperti apa untuk kedepannya. Pokoknya Doktif terima kasih banyak dan tetap hati-hati. Dan untuk owner-owner di luar sana semoga lebih aware lagi dan mengevaluasi produknya agar tidak overclaim. So setelah menunggu hampir 3 minggu akhirnya barang ini datang. Jadi aku tuh belinya waktu buy one get one. Rencana aku tuh 1 suami aku, 1 aku. Tapi suami aku tiba-tiba gak mau pakai. Jadi aku dulu kata yang pakai. Oke. So tadi kayak jarumnya tuh udah aku pasang. Terus ketika ditekan dia keluar kayak cairan. Dipastiin aku udah cuci muka bersih. Tangan aku juga udah cuci tangan 7 langkah ya. Jadi mari kita coba dulu. Aduh aku deg-degan ini kalau sakit guys. Oh, jarumnya tuh kecil banget ya. Tuh kelihatan gak sih nih jarumnya? Itu gimana sih? Nah, tuh jarumnya nano banget, jadi kecil banget. Kayak agak ditekan gitu ya untuk masuk. Kalau tingkat sakitnya sih menurut aku langsung agak merah ya. Ya 4 lah ya. Lebih sakit di ini loh, lebih sakit apa? Kalau diambil komedo sama mbak di klinik itu ya ampun tuh sakit banget. Ini nggak terlalu sakit sih, ya kayak cekit-cekit biasa gitu. Tak benar di sini ini kalau kelihatan kecil-kecil ya. Ini lampunya terang banget ya di atas aku ini. Soalnya gelap guys. Jadi kalau oke, I see udah mulai kerasa. Jadi di beberapa jaringan yang atau agak tipis dia baru kerasa. Tapi alhamdulillah nggak keluar darah sama sekali ya. Jadi cuma ditap-tap gini. Terus habis itu ditap cairannya nih. Kan ujungnya kelihatan nih. Bisa untuk mengurangi bopeng, mengurangi bekas jerawat, mengurangi flek hitam juga. Cara pakainya itu 3 hari sekali kata dokter Richard. Hari ini pakai, nggak pakai terus pakai gitu ya. Karena juga katanya DNA Salmon tuh jurnalnya bagus. Jadi untuk kesehatan kulit itu bagus banget. Agak kerasa sih ya, tekanan jarumnya tuh agak kerasa. Cuman yang nggak banget sih. Ya, jadi mari kita coba dulu. Oh, pada jaringan yang agak tipis, kayak misalnya lipatan mata, dia baru kerasa lebih sakit. Karena mungkin jaringannya lebih tipis ya. Nah, jaringan lebih tipis. Kayak gini. Kerasa nancep loh. Bener-bener kerasa kayak kulit nancep gitu dia. Apakah mukaku akan tiba-tiba berubah seperti Kendall Jenner nanti? I don't know. Jadi aku akan pakai ini. Katanya ini bisa dipakai sampai 2 minggu ya. Jadi nanti kita akan coba ya. Ini muka aku udah merah loh guys, ya sini juga udah merah. So kalau sejauh ini aku nggak bisa dong ngasih review hasilnya kayak gimana, karena kan baru 1 kali pakai ya. Ini dia langsung loh. Masih deh aku akan baca-baca lagi tentang manfaat DNA Salmon lebih dalam lagi ya. Masih belum bisa jawab ini worth it atau enggak, memberikan hasil atau enggak, karena aku first time pakainya. Tuh ya. Ini karena bisa dipakai lagi, sepertinya penyimpanannya harus sangat steril karena berhubungan sama jarum suntik. Dan 1 kali DNA atau produk ini tidak boleh digunakan untuk orang lain ya. Jadi karena jarum suntik itu dia sangat
apa ya, ya penting lah pokoknya di dunia kesehatan itu jarum suntik nggak boleh sembarangan dipakai sama orang lain. Oke, yaudah segitu dulu ya reviewnya guys, thank you. Dokter Ika, bagaimana tanggapannya tentang dokter detektif? Gimana ya? Saya dukung banget dokter detektif, keren. Jadi gini guys, dulu itu ya skincare rame dengan merkuncrit ya kan. Kalian tuh nggak tahu bagaimana sih cirinya, ini bahaya itu bahaya, yang mana sih bingung. Terus krim ini bagus kok di kulit aku, ternyata kandungannya merkuncrit ya. Tapi sekarang udah pada pinter, betul? Iya, udah pada ngerti ya. Nah lalu nih penjual-penjual nakal ini mempergunakan atau menyalahgunakan nomor notifikasi pada heboh, ikut-ikutan bepomin juga tuh produknya ya, tapi dalamnya tetap sama merkuncrit ya. Nah karena ketahuan teksturnya, mereka main-main lagi nih ke penyalahgunaan obat keras. Nggak lengket kok, teksturnya lembut, tapi dalamnya bermain-main dengan haki, hidroquinon, dan kandungan-kandungan golongan dari obat steroid. Makanya ribut banget DPO, dermatitis perioral. Ya, setelah tidak dipakai kulitnya berantakan. Kemudian waktu dipakai lama-lama kulitnya makin tipis, sensitif. Itu yang sering saya bahas. Nah, sekarang nih overclaimnya udah kelebihan, berlebihan gitulah ya. Susah saya nyari kata yang tepat. Intinya tuh udah sangat-sangat lebay. Jadi bisa dibedakan ya marketing dengan overclaim. Marketingnya jelas, marketing sangat dibutuhkan dalam penjualan suatu produk. Tapi kalau overclaim itu penipuan. Senang banget dengan kehadiran doktif ya, dokter detektif. Wah, saya rasanya kayak wah keren banget nih gitu ya, disajikan dengan data-data yang akurat mengenai bahan aktif ya. Jadi bukan masalah berbahaya tidak berbahaya, tetapi penipuannya ini. Nah kalau saya kan sering bahasnya sesuatu yang berbahaya seperti kandungan merkuncrit dan penyalahgunaan obat keras. Tapi belakangan ini memang overclaim sangat-sangat meresahkan ya. Jadi kehadiran doktif sangat-sangat membantu kita sebagai masyarakat untuk lebih memilih dan waspada. Terima kasih Doktif, selamat hadir di TikTok dengan segala macam tipe-tipe netizennya ya. Seru pasti Dok, semangat. Buktinya dia uji sendiri tuh ke Shanghai katanya, padahal dia uji ke Cina. Buktinya dia uji sendiri tuh ke Shanghai katanya, padahal ke Cina. Ke Shanghai katanya, padahal ke Cina. Bentar. Ke Shanghai katanya, padahal ke Cina. Lah Shanghai teh di mana? Timbuktu. Di mana? Ada yang bisa jelaskan Shanghai itu di mana? Doktif takut sama Dokter Richard diajak ketemu, tidak mau, jadwal sibuk katanya Dokter Richard. Mulai deh. Gini ya, sepengetahuan saya, karena saya beberapa minggu yang lalu memang sudah ketemu dengan Doktif ya, kita berbincang dan beberapa aktivis perskincarean yang prihatin dengan kondisi skincare di Indonesia. Ya, dan memang pada saat itu dokter detektif mengatakan bahwa jadwalnya di tanggal segitu sampai nanti Desember awal beliau akan ke Cina. Ya kalau kemudian spill ini nggak bisa karena ya memang tiketnya sudah dipesan. Halo Dokter Richard, begini deh, jadwalkan di Desember. Ayo, kalau memang serius. Dan itu satu lagi, kan sudah polling udah ditutup, sudah klarifikasi dong. Ayo klarifikasi. Nanti di Desember pertengahan misalnya, kapan sama-sama bisa, ayo lakukan podcast. Yang mana yang benar, masyarakat, netizen, khususnya pengguna skincare ya tahu nanti siapa sebenarnya yang salah, atau sama-sama tidak salah, atau sama-sama salah, atau sama-sama benar. Ayo jadwalkan ulang, karena memang saya tahu di tanggal-tanggal segitu dokter detektif memang tidak bisa ya. Ayo
Kalau memang benar-benar serius, pertengahan Desember, lakukan di podcast Densu, klarifikasi, buka-bukaan semua. Semua, mau tomato dan sebagainya, ayo dibuka. Kita pengen tahu siapa sebenarnya yang membohongi kita. Sela Saukia spill bukti chat dengan Doktif. Sela Saukia merasa dijebak dan diperas. Berita viral kali ini datang dari Sela Saukia, guys. Makin pusing ya guys dengan huru-hara perskincarean ini gitu guys. Nah di sini giliran Sela Saukia ini yang menyepil bukti-bukti chat dengan dokter detektif guys. Sela Saukia itu mengupload dan membongkar semua chat dengan dokter detektif gitu ya guys. Dan isinya ini tuh sangat mengejutkan dan sangat bikin geger gitu. Dimana di dalam isinya itu gitu ya guys, ternyata dokter detektif ini tuh sebelum menaikkan videonya yang kemarin, yang overclaim kemarin tuh ternyata sudah ngasih tahu nih ke Sela Saukia kalau produknya ini tuh overclaim, dan itu kayaknya sudah lama gitu loh, pas Sela Saukia ini tuh masih berteman dengan Nikita Mirzani gitu guys. Dan isi chat tersebut itu ya guys, Sela Saukia atau Kak Sela ini tuh seperti kayak ditakut-takuti nih dengan Doktif gitu, karena sudah bawa-bawa nama DPR dan sudah bawa-bawa nama dari teman baik atau nggak tahu kenalan dari Presiden Prabowo gitu guys. Di dalam story-nya gitu ya guys, Sela Saukia ini tuh menjelaskan kalau dirinya ini tuh sangat shock sekali dan bertanya-tanya nih, kenapa Doktif ini tuh ngotot banget ingin menaikkan videonya gitu loh guys. Padahal kan sudah dijelaskan Sela Saukia kalau itu tuh produk lama dan sudah ditarik semua gitu. Dan Sela Saukia itu lagi bebenah gitu guys dengan udah mengupgrade isi dari produk skincare ini gitu, atau ingredients-nya tuh sudah di-upgrade gitu ya guys. Dan mengejutkannya lagi gitu ya guys, ternyata isi dari chat tersebut itu tuh kayak malah kong kali kong nih dokter detektif dengan Sela Saukia gitu. Jadi tuh gini, di dalam chat tersebut kesimpulannya tuh seperti kayak dijelaskan di live-nya Sela Saukia gitu guys. Dokter detektif kayak naikin videonya, cuman satu ini gitu, katanya sih ada beberapa produk yang disembunyikan sama Doktif gitu, yang dinaikin cuman satu. Terus nanti kalau videonya udah naik, Sela Saukia disuruh cek lab sendiri dan membela diri gitu loh guys dengan hasil uji lab dari Sela Saukia gitu. Nah dari chat tersebut gitu ya guys, dokter detektif ini tuh kesannya malah aji mumpung nih dengan huru-hara perskincarean ini gitu loh. Malah seperti kayak terus-terusan mencari engagement agar tinggi ini engagementnya gitu guys. Nah dari sini mungkin Sela Saukia ini tuh seperti tidak terima gitu ya guys. Sela Saukia ini tuh seperti kayak dimanfaatin nih untuk menaikkan nama dokter detektif gitu. Aduh makin pusing ya guys gitu loh. Ini ada chat tersebar segitu banyaknya gitu, dan emang sih guys kalau dari chatnya gitu ya seperti kayak sudah lama gitu. Soalnya tuh Sela Saukia itu masih kayak berteman dengan Nikita Mirzani. Soalnya dalam chat tersebut tuh Sela Saukia sempat ngadu tuh ke Nikita Mirzani, terus Nikita Mirzani ngamuk kan ke Doktif gitu. Berarti ini kan sudah 1 bulan yang lalu kan. Dan nggak tahu ya, aku nggak tahu pasti produk yang terbaru ini tuh sudah berapa lama nih launchingnya gitu guys. Kalau setahu aku sih baru aja kemarin gitu loh, pas live pertama gitu. Nah, kalau menurut kalian yang bener yang mana nih guys? Sumpah sih pusing banget ya. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow, like, comment, and share, karena aku bakalan upload dari fitur baru khusus untuk kamu. Thank you, see you next video. Bye. Akhir-akhir ini gue lihat banyak yang nyerang Doktif dan juga Bepom ya. Banyak yang bilang Doktif itu nggak berhak untuk melakukan uji lab dan mengumumkan hasilnya kepada publik. Katanya hal tersebut adalah tugasnya Bepom. Sehingga akhirnya banyak yang berkata Bepom itu nggak becus menjalankan tugasnya. Sebelum kalian nyerang sana-sini, ada beberapa hal yang perlu kalian sadarin. Sebelumnya sebagai disclaimer, di sini gue tidak secara buta membela Doktif ataupun Bepom ya. Menurut gue pribadi, baik Doktif maupun Bepom itu tidak sempurna. Dan gue pribadi pun beberapa kali secara langsung memberi masukan kepada Doktif dan juga Bepom. Dan menurut gue pribadi, baik Doktif maupun Bepom itu cukup reseptif terhadap kritik dan saran yang diberikan. Dimana belakangan gue lihat Doktif tidak lagi memberikan pernyataan produk A, B, C itu overclaim. Melainkan sekedar dugaan atau ya sekedar tidak Doktif approve. Nah, gue yakin kalian pasti banyak yang mikir, kalau cuma dugaan ngapain di-upload? Itu mah cuma ngejatuhin brandnya doang. Yang banyak kalian lupakan adalah kita itu sebagai konsumen berhak untuk mendapatkan produk dengan klaim yang sesuai. Sehingga kalau memang ada indikasi atau dugaan klaim yang tidak sesuai, ya kita berhak meminta brand untuk sekedar klarifikasi. Apalagi overclaim ini tuh udah sering banget terjadi di Indonesia. Kalau kalian ingat, dulu pun gue pernah mengkritik Originot, El Formula, Grace & Glow, Bright Diary karena mereka overclaim juga. Nah, mungkin sekarang kalian berpikir, ya kalau gitu suruh Bepom dong, kenapa jadi Doktif? Guys, Bepom itu nggak bisa ngecekin satu-satu kandungan setiap produk sebelum masuk ke pasar. Kenapa? Sebenarnya alasannya ada banyak.
Tapi menurut gue salah satu alasan terkuat adalah keterbatasan sumber daya. Kalian bayangin berapa banyak brand kosmetik atau skincare yang ada di Indonesia. Dan masing-masing brand itu biasanya memiliki lebih dari satu produk. Jadi sangat gak make sense kalau kita itu nuntut BPOM untuk ngecekin semua kandungan produk skincare sebelum masuk ke pasar. Makanya menurut gue sebenarnya di sini keberadaan Doktif itu membantu BPOM dan tentunya membantu kita semua sebagai konsumen. Karena terbukti kan malah jadi banyak brand yang ngaku overclaim dan berbenah diri. Walaupun sekali lagi ada beberapa hal yang menurut gue pribadi dapat diperbaiki dari Doktif maupun BPOM. Sehingga kalian yang merasa demikian juga dapat memberikan saran dan masukan kepada Doktif dan BPOM. Asalkan jangan sampai jatuhnya memfitnah. Gue pribadi nggak ada di pihak siapapun selain di pihak masyarakat. Jadi gue harap industri skincare di Indonesia ini bisa menjadi lebih bersih. Peace out. Hai semuanya, saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Sebenarnya saya sudah melakukan permintaan maaf dari video Bang Denny Sumargo, namun karena videonya cukup panjang, mungkin beberapa dari kalian belum nonton. Sebagai bentuk nyata, saya akan melakukan beberapa perbaikan. Yang pertama, untuk sementara waktu, produk WT tidak akan saya jual. Saya akan melakukan beberapa perbaikan untuk SKU atau produk WT. Yang kedua, sesuai janji saya akan berhenti mereview skincare abal-abal. Adapun beberapa tappingan yang telah dilakukan akan ditayangkan sesuai dengan schedule. Yang ketiga, saya akan terus melakukan edukasi tentang skincare yang aman, skincare yang baik, bahan aktif yang baik untuk kulit kita dengan format yang lebih baik dan inovatif. Yang keempat, sebagai bentuk rasa terima kasih atas apresiasi kalian selama ini kepada saya akan buat varian produk dengan harga terjangkau, namun tetap dengan kualitas yang terbaik. Sekali lagi saya terima kasih atas dukungan, semangat, kritik, dan saran dari kalian semuanya. Mudah-mudahan semuanya ini bisa memotivasi saya untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi.